Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan di sekolah biasanya terdapat berbagai banyak aturan untuk menata kehidupan para murid dan guru. Suatu ketika di suatu sekolah menengah kejuruan, banyak para murid di kelas 12 yang terlambat datang ke sekolah. Seorang guru selalu mengingatkan kepada para muridnya untuk tidak terlambat ke sekolah. Namun tanpa disadari, guru itu pun juga sering terlambat datang ke sekolah. Saudara-saudariku yang terkasih, terkadang kita mudah mengingatkan orang lain, namun tanpa kita sadari, kita pun sering melakukan hal yang sama. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Yesus hendak mengkritik para ahli Taurat yang mengajarkan hukum Taurat, namun tidak melakukannya, bahkan menyalahgunakan hukum Taurat untuk menindas orang lain. Yesus datang untuk menggenapi, bukan berarti hanya sekedar melengkapi, melainkan memberi makna baru yang terdalam dari hukum Taurat dengan hukum kasih. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajar para muridnya untuk memahami, menghayati, mengamalkan, serta mengajarkan hukum Tuhan dalam keutuhannya. Yesus tidak ingin berhenti pada peraturan yang tertulis dalam hukum Taurat. Ia mewujudkannya dengan menunjukkan cinta kasih yang membebaskan manusia dari segala hal yang membelenggunya. Ia juga dengan tegas mengatakan, siapa yang melakukan
dan mengajarkan hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di surga. Saudara-saudariku yang terkasih, ajaran Yesus ini mengajak kita untuk menghidupi berbagai dan beragam aturan yang berlaku di dalam gereja maupun di tengah masyarakat. Dalam melaksanakan semuanya itu, kita senantiasa diajak untuk melakukannya sesuai dengan kehendak Bapa, melakukan karya cinta kasih. Maka pada masa Prapaskah ini, kita diajak untuk mengintrospeksi diri kita. Sudah sejauh mana kita menaati perintah Bapa dan melaksanakan aturan yang baik yang berlaku di tengah masyarakat kita? Apakah kita bersikap munafik seperti ahli Taurat? Semoga kita mampu menerapkan hukum kasih, yakni mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih-lebih di masa Prapaskah ini, semoga kita lebih giat menunjukkan relasi kita dengan Tuhan dengan meningkatkan hidup doa. Dengan sesama kita semakin mampu berbagi materi, berbagi hati untuk memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Ya Bapa, ajarilah kami untuk mendengarkan dan melaksanakan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing, agar kami mampu mewujudkan cinta kasih-Mu dalam melayani sesama dan melayani Engkau sendiri. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi
bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.